Jadi Kamen Rider Kuga ini memiliki pengguna cewek ya. Jadi ada Kuga versi cewek. Ya ini adalah Kuga versi perempuan lah intinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas spin-off ataupun sequel dari Kamen Rider Kuga yang diadaptasi ke dalam novel. Novel Kamen Rider Kuga sudah rilis tahun 2013 silam, 13 tahun setelah penayangan series Kamen Rider Kuga pada tahun 2000. Novel Kamen Rider Kuga sendiri ditulis oleh Naruhisa Arakawa, dan ini adalah bagian dari seri adaptasi novel spin-off dari Kamen Rider di era Heisei. Cerita di novel ini adalah lanjutan dari series Kamen Rider Kuga yang kita ketahui. Jadi bukan hanya berkaitan, tapi lebih tepatnya ini adalah sambungan dari series Kamen Rider Kuga itu sendiri. Cerita di novel ini berpusat di Mika Natsume sebagai karakter utamanya dan juga Ichijo-san sebagai pemeran pembantunya. Seperti yang teman-teman ketahui, Ichijo-san berasal dari kepolisian, di mana selama di seriesnya Ichijo-san selalu membantu Godai dalam memberantas Grongi dan sering disebut oleh toku fans yaitu adalah secondary rider-nya Kuga tanpa Henshin. Oke, kita bahas pemeran utama dalam novel ini ya, yaitu Mika Natsume. Siapa Mika Natsume? Mika Natsume adalah putri Profesor Natsume, salah satu korban dari Daguva atau Number Zero di episode pertama di Kamen Rider Kuga. Akibat dari kejadian itu, dia sangat tertekan, ditambah lagi pihak polisi seperti mengabaikan kejadian di reruntuhan itu, yang disebabkan oleh kasus Grongi yang bermunculan pada saat itu. Mika Natsume semakin depresi karena pembunuhan ayahnya diabaikan, ya karena saat dia melapor, polisi juga sedang disibukkan oleh serangan-serangan Grongi yang silih berganti. Karena Mika Natsume merasa diabaikan, dia depresi dan ngambek gitu. Lalu dia mengambil temuan dari ayahnya ini dan dia kabur dari rumahnya. Singkat cerita, Godai Yusuke bertemu dengannya dan membujuk serta mencerahkan si Mika ini agar kembali ke jalan yang benar ataupun agar ya bisa keluar dari depresinya si Mika ini. Dan akhirnya Mika memutuskan untuk membantu masalah Grongi ini sebagai asisten dari Jin. Jin ini adalah arkeolog juga yang membantu Sakuroko dalam memecahkan kasus-kasus Grongi ini. Beberapa episode kemudian di mana Mika mengikuti seperti kompetisi seruling gitu. Jadi saat kompetisi ini berlangsung, ada sebuah konflik atau bisa dibilang ada suatu insiden yang terjadi, yaitu adalah penyanderaan oleh pekerja pemerintah yang tidak puas pada kala itu. Dan ini membuat Mika trauma, lalu kembali lagi ke Godai Yusuke. Jadi Godai Yusuke ini menyuruh Mika ini untuk tidak lari dari ketakutannya dan melanjutkan mimpinya. Ya, 3 bulan kemudian Mika menghadiri sebuah perguruan tinggi, jadi dia sudah masuk ke perguruan tinggi pada kala itu. Oke, jadi itu adalah latar belakang singkat dari Mika Natsume yang ada di series Kamen Rider Kuga. Jadi intinya si Mika ini adalah anak dari Profesor Natsume, dan pada akhirnya si Mika ini membantu Jin untuk meneliti Grongi atau meneliti aksara Linto ataupun reruntuhan di series Kamen Rider Kuga ini. Oke, sekarang kita akan bahas timeline yang terjadi ataupun timeline terjadinya novel ini. Jadi saya di sini membagi 6 timeline. Ada beberapa timeline untuk sampai ke novel ini atau lebih tepatnya keseluruhan story dari Kamen Rider Kuga. Yang pertama, Kuga sudah ada sejak zaman purba. Ini akan kita bahas di video yang lain ya. Jadi yang pertama ini adalah Kuga di zaman Riku itu sendiri. Yang kedua, ada story sebelum TV seriesnya ini tayang. Jadi timeline ketiga itu adalah series ataupun Kamen Rider Kuga yang kita ketahui, yang dimana ada Godai, Ichijo dan yang lain-lain. Nah, yang timeline kedua ini adalah timeline sebelum kejadian itu dimulai. Timeline ketiga adalah yang tadi saya sebutin, story dari Kamen Rider Kuga itu sendiri. Timeline keempat itu adalah 10 tahun setelah pertarungan antara Daguva dan juga Kuga terjadi. Jadi ini adalah 10 tahun setelah pertarungan epic itu terjadi. Oke, dan di timeline ini, timeline yang keempat ini adalah 10 tahun ataupun lebih tepatnya sebelum cerita novel yang akan kita bahas ini. Berikutnya yang kelima adalah 3 tahun berikutnya. Jadi yang kelima ini adalah 3 tahun berikutnya setelah timeline yang keempat tadi, yaitu adalah kejadian di novel ini. Dan yang terakhir, yang keenam adalah 2 tahun kemudian setelah novel ini. Jadi ya skemanya kira-kira seperti inilah. Oke, kita akan bahas alurnya satu persatu ya.
Yang pastinya yang pertama Kuga Riku nggak akan kita bahas di video ini, karena akan sangat panjang kalau kita bahas juga di video ini, oke? Oke, sekarang kita bahas alur story-nya ya. Jadi di sini saya langsung ke zaman mileniumnya, yaitu adalah timeline yang kedua itu. Beberapa tahun sebelum kejadian di series Kamen Rider Kuga yang kita ketahui, yaitu adalah pertualangan antara Godai sebagai Kuga itu berlangsung. Jadi sebelum itu terjadi ada story di mana Profesor Natsume menemukan Kuga Erkel termasuk yang prototype. Jadi ada dua di sini, Kuga Erkel yang kita ketahui dan juga Kuga Erkel prototype, dan dia memasukkannya ke dalam catatannya. Ya, catatan ini mungkin bisa dibilang informasi apa itu prototype, di mana lokasinya berada. Pokoknya catatan tentang prototype itu, dan catatan ini disimpan oleh Profesor Natsume itu sendiri. Hingga pada akhirnya masuk ke timeline ketiga, yaitu adalah seperti yang teman-teman ketahui di episode pertama, bangkitnya Daguva dan pembantaian yang dilakukan oleh Daguva kepada semua arkeolog di dalam reruntuhan tersebut. Dan salah satu yang menjadi korban adalah Profesor Natsume ini, ayah dari Mika Natsume. Setelah kejadian tersebut, barulah cerita Godai Yusuke dimulai, melawan para Grongi, dan sampailah pertarungan epik antara Ultimate Kuga melawan Daguva. Dan cerita dari Kamen Rider Kuga itu sendiri tamat. 10 tahun kemudian, Mika menemukan catatan ayahnya yaitu Profesor Natsume yang berisi lokasi di mana Proto Erkel tersebut berada. Oke, Erkel itu sabuknya Kuga ya. Nah, apa itu Proto Erkel? Prototype Erkel dibuat lebih awal dari Erkel milik Kuga. Tetapi tidak lengkap karena kurangnya batu amadam di dalamnya. Jadi si prototype Erkel ini adalah ciptaan pertama kalinya sabuk untuk Kuga, tapi ini adalah yang versi uji coba gitulah. Dan dia tidak memiliki amadam di dalam Erkelnya tersebut. Hal inilah yang menyebabkan pengguna dari Proto Erkel ini mengamuk, lepas kendali, bahkan menjadi gila. Dan pada akhirnya sabuknya ataupun Proto Erkel ini disegel di dalam peti mati kegelapan. Ya, jadi Proto Erkel disegel ke dalam peti mati kegelapan, sedangkan Erkel yang sempurna bersama Kuganya disegel di peti mati cahaya, seperti di episode pertama. Jadi memang ada dua Erkel yang dikubur ataupun yang disegel di dalam dua peti yang berbeda. Oke, kita balik lagi ke cerita Mika menemukan catatan ayahnya tentang lokasi Proto Erkel ini berada. Pergilah Mika ke lokasi di mana Erkel ini berada. Setelah melihat beberapa Guronggi, sambil bersembunyi Mika pergi ke reruntuhan tepat di mana prototype Erkel itu berada. Dan lalu dia mengenakan ikat pinggang tersebut dan berubah menjadi Kuga. Ya, ini adalah Kuga wanita pertama dan yang terakhir mungkin. Wujud Kuganya ini mirip dengan Kuga pada wujud pertamanya yang berwarna putih. Yang membedakan di sini adalah Mika memiliki mata berwarna hitam dan berkedip antara merah dan hitam. Jadi kayak nggak stabil gitu antara mau warna hitam atau warna merah di matanya itu. Lalu benar-benar menjadi hitam ketika si Mika ini kehilangan kendalinya. Ya, karena seperti yang tadi disebutkan, Proto Erkel ini memang susah dikendalikan karena nggak punya batu amadamnya ya. Jadi seperti benar-benar nggak bisa dikendalikan lah, bahkan pada bentuk Kuga putih itu sekalipun. Setelah kejadian ini muncul Guronggi yang tidak disebutkan namanya apa. Jadi di novel ini hanya nyebutin Guronggi muncul aja. Di sini Mika bertarung dengan wujud putihnya melawan Guronggi tersebut. Akan tetapi sebelum Mika mengalahkan Guronggi tanpa nama ini, Guronggi tersebut dibunuh oleh Guronggi lainnya, yaitu Guronggi ubur-ubur yang bernama Rin Togibe. Dan terjadilah pertarungan antara Guronggi ubur-ubur melawan Mika dengan wujud Kuga putihnya. Oke, kita bahas Kuga putihnya sebentar ya. Growing Form atau yang dikabarkan sebagai prajurit putih adalah bentuk terlemah dari Kuga dan memiliki baju besi putih dengan tanduk yang kecil. Tidak seperti Kuga putih miliknya Godai Yusuke, Kuga putih milik Mika ini bisa mengubah bahan apapun menjadi senjata seperti meriam. Ya, meriam. Di filmnya Kuga nggak pernah jadi meriam kan, tapi di Mika ini Kuga bisa merubah barang apapun menjadi meriam. Meskipun kekuatannya lemah dalam bentuk ini, Mika masih bisa menggunakan jurus akhir yang disebut Growing Kick. Meskipun kekuatannya hanya 1/3 dari tendangan Mighty Form miliknya si Godai. Tapi dengan Rider Kick tersebut Mika berhasil mengalahkan Guronggi ubur-ubur ini. Dan terjadilah sebuah ledakan yang dihasilkan oleh tendangan Kuga putih punya Mika tersebut.
Dan setelah efek ledakan tadi muncullah Grongi singa yang bernama Go Ryoda, Grongi dari grup Go minor. Dan pada akhirnya Mika berhadapan dengan Grongi singa tersebut. Karena terdesak dan Grongi singa ini terlalu kuat karena level dari Grongi ini adalah Go, mengakibatkan Mika berubah bentuk dari kuga putih menjadi kuga hitam karena marah. Ya, apalagi kalau bukan ultimate form Kamen Rider Kuga. Di sini Mika benar-benar menjadi hitam ketika dia kehilangan kendali. Dan ini adalah bentuk yang paling berbahaya, yaitu adalah ultimate form atau biasa disebut dengan Black Warrior. Nah, ultimate form ini kemampuannya yaitu adalah menggabungkan semua kekuatan dari bentuk lain. Jadi kayak pistol, tombak itu bisa jadi hitam, pedang jadi warna hitam. Ya, kekuatan dari ultimate kayak gitulah. Dalam versi Mika ini, Ultimate Kuga memiliki desain berwarna hitam dengan trim emas pada seluruh tubuhnya, serta memiliki 5 tanduk di puncak kepalanya. Inti sabuknya berwarna hitam dan baju besinya menjadi runcing. Ya, seperti Ultimate Form yang teman-teman ketahui lah. Yang membedakan dari Ultimate Kuga versi Godai adalah Mika memiliki bagian tanduk yang lebih kecil. Sama seperti Kuga putih tadi, Kuga Ultimate Formnya punya Mika juga memiliki tanduk yang kecil dengan mata berwarna hitam. Dan yang pastinya Mika tidak dapat mengendalikan wujud ini. Untuk kemampuannya, ini mirip dengan kemampuan yang digunakan oleh Kuga Godai. Kuga Mika bisa menggunakan rangka baja untuk mengubah semua barang menjadi meriam. Tapi ini adalah meriam yang lebih besar lagi dan lebih kuat, sehingga Grongi singa ini hancur dan kalah oleh wujud ultimate form punya Mika. Nah, karena tidak bisa dikendalikan, Mika menembak meriam ini ke semua penjuru. Jadi sinar besar ini muncul ke seluruh penjuru hingga tembakan-tembakan sinar ini dapat terlihat dari menara Tokyo. Nah, setelah ini yang bikin merinding nih. Godai Yusuke muncul dan menghentikannya. Menggunakan Beat Chaser dan juga Guram menyerang pada satu titik untuk menghentikan Mika dalam wujud ultimate-nya yang sedang mengamuk. Dan pada akhirnya Mika tersadar dan kembali ke wujud manusianya. Hingga novel ini berakhir, Mika masih tetap dengan sabuknya, yaitu adalah Proto Erkel, tapi masih berada di dalam tubuh Mika Natsume ini. 2 tahun setelah kejadian ini, diceritakan Ichijo-san masih mencoba untuk meneliti sisa-sisa dari keberadaan suku Grongi, sampai desas-desus yang dia dapatkan yaitu adalah prajurit putih misterius atau Shiroi Senshi, yaitu adalah Mika Natsume yang tersebar di internet. Hal ini mengingatkan Ichijo kepada Godai, dan novel pun selesai. Oke, andai beneran dibikin filmnya ya, mungkin bakalan seru nih, sequel ataupun spin-off atau movie spesial Kuga. Ya, saya masih berharap itu ada sih. Dan sebenarnya saya masih mencari novel ini hingga sekarang, dan sampai sekarang pun saya masih belum menemukan novel ini dijual di mana. Mungkin novel tersebut menceritakan kejadian lebih jelas lagi dari cerita yang saya ceritakan di atas tadi. Karena yang saya ceritakan di atas tadi itu hanyalah kesimpulan dan juga benang merah pada novel tersebut. Mungkin kalau kita punya novelnya itu akan jauh lebih detail dan juga jauh lebih kompleks ceritanya lah. Oke, jadi ada beberapa hal menarik dari novel ini dan ada beberapa pertanyaan. Mari kita simpulkan. Yang pertama, munculnya 3 Grongi di sini. Oke, di series Kamen Rider Kuga sendiri dikatakan Daguwa sudah membantai semua Grongi yang lemah dan tak berguna. Tapi kenapa masih ada 3 Grongi ini? Apakah dari 3 Grongi ini masih ada Grongi-Grongi lainnya yang masih berkeliaran di Jepang itu? Oke, untuk Grongi kita akan coba bahas lebih mendalam lagi di video berikutnya, karena saya tertarik untuk membahas si Grongi ini sih secara terpisah. Oke, berikutnya Proto Erkel ini sudah dibuat ataupun sudah diciptakan sebelum Erkel Kuga milik Riku itu dibuat. Bisa disimpulkan ada Kuga lain sebelum Riku, dan Kuga ini tidak dapat mengendalikan kekuatannya hingga pada akhirnya disegel di dalam peti mati kegelapan. Lalu setelah percobaan ini gagal, muncullah Erkel baru yang dimasukin batu amadam sehingga Kuga dapat dikendalikan seperti yang terjadi di episode pertama saat Riku menjadi Kuga. Berikutnya, Mika hanya memiliki 2 wujud, yaitu adalah wujud Kuga putih dan juga Kuga hitam ataupun ultimate form dalam bentuk mata hitam. Yang berbeda dari milik Godai adalah Kuga Miku ini tetap memiliki tanduk yang pendek bahkan saat dalam bentuk ultimate-nya sekalipun. Berikutnya, apakah Ichijo tahu jika Mika berubah menjadi Kuga? Karena sepanjang novel ini tidak ada cerita yang menunjukkan Ichijo bersama Mika dalam satu kejadian tersebut. Dan yang terakhir,
akhirnya Godai benar-benar balik lagi ke Jepang dan mengalahkan atau lebih tepatnya menyadarkan Mika dalam wujud ultimate-nya. Yang jadi pertanyaan, apakah Godai menggunakan Mighty Kuga atau menggunakan Ultimate Kuga untuk menghentikan ultimate-nya punyanya si Mika ini? Ini masih jadi misteri sih. Andai novel ini diangkat jadi movie atau paling enggaknya spin-off atau V-cinemanya Kuga lah. Mengingat dari semua Kamen Rider di era Heisei, hanya Kuga yang tidak memiliki movie-nya. Sebenarnya banyak celah sih kalau mau mengangkat Kuga menjadi bentuk movie-nya. Ya seperti yang teman-teman ketahui, aktor dari Godai Yusuke yaitu Joe Odagiri sudah pasti nggak bakal balik lagi ataupun nggak bakal comeback sebagai Kuga. Ya sangat disayangkan sih. Tapi jika Toei ingin mengangkat Kuga ke dalam bentuk movie, mungkin bisa mengangkat novel ini ataupun Kuga Riku. Karena Kuga Riku bisa dibilang orang yang berbeda dari Godai kan? Kan seru tuh pasti. Menceritakan asal-usul Kuga di zaman purba hingga dia tersegel. Oh ya, tapi untuk Kuga Riku ini sudah ada majalahnya sendiri, yaitu adalah SIC Hero Saga. Itu juga akan kita bahas di lain waktu mungkin. Nah, jadi segini dulu video pembahasan kita tentang novel Kamen Rider Kuga. Jadi Kamen Rider Kuga ini memiliki pengguna cewek ya. Jadi ada Kuga versi cewek. Ya, ini adalah Kuga versi perempuan lah intinya. Oke, jadi segini dulu video kita kali ini. Kalau ada hal yang kurang dari pembahasan saya, tinggal tulis di kolom komentar ya. Oke, jadi segini dulu video kita kali ini. Buat teman-teman, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram saya di umamkan30. Saya Umam, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.